Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, dan sebagainya merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disingkat Pasienkes adalah salah satu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif dari rumah sakit dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan. Misalnya, bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Timbulan limbah medis di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai hingga perkiraan jumlah limbah Pasienkes sebanyak 195 ton per hari. Limbah medis ini berasal dari pelayanan medis seperti diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan di rumah sakit. Banyaknya limbah medis ini belum termasuk dari kegiatan lain seperti puskesmas, laboratorium, klinik, dan apotik. Jumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah dan hingga saat ini ditambah dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, maka timbulan limbah medis akan cenderung meningkat karena peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengolahan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Bayangkan, apabila limbah B3 dengan karakter mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif yang beracun dan juga bisa menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola, betapa mengerikan bagi masyarakat. Tidak ada kata yang patut diucapkan oleh betapa mengerikan dampak limbah medis. Oleh karena itu, mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksik, termometer dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk pimpinan Pasienkes, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolah limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk daur ulang, adanya kebijakan dalam pembelian, dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilahan limbah sesuai kategori, karakteristik serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilahan limbah
merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pemilahan yang perlu diperhatikan antara lain, kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber hingga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan seluruh rumah sakit pada suatu area dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perwadahan limbah medis, wadah harus tersedia dengan sesuai jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan dapat disegel. Wadah yang hampir penuh harus segera diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian alat dan cairan yang memungkinkan menetes dari limbah. Permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik, dan konstruksinya dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. Dari sumber, limbah harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan atau pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang digunakan. Harus khusus untuk mengangkut limbah medis, tidak dicampur untuk kepentingan lain, apalagi untuk pengangkut makanan. Alat angkut harus tertutup kedap air, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan tanda, label, dan simbol khusus pengangkut limbah. Karena berpotensi memberi dampak negatif, maka rute pengangkutannya pun harus diupayakan melalui jalur yang khusus dan harus direncanakan dengan saksama sebelum mengangkut. Hal yang juga sangat penting adalah petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, serta keterangan koordinat lokasi. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila dilakukan dengan sesuai karakteristik limbahnya. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoklav atau microwave, sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan sumur jarum atau sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah medis merupakan rangkaian dari kegiatan pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, pengelolaan atau penimbunan atau pemanfaatan. Salah satu rumah sakit yang aplikasikan standar pengelolaan limbah sesuai prosedur adalah Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Seluruhnya dikelola secara internal. Sesuai dengan SOP pengelolaan limbah B3 ya, termasuk limbah medis di RSCM, itu pada dasarnya pertama dilakukan pemilahan sampah atau limbah di ruang-ruangan. Misalnya ada sampah medis dengan kantong plastik kuning, ada sampah non-medis dengan kantong plastik hitam, dan ada sampah sitotoksik itu dari sisa kegiatan kemoterapi dengan kantong plastik warna ungu. Kemudian dari situ petugas cleaning service akan mengangkutnya ke tempat penampungan sementara atau TPS untuk sampah yang non-medis. Dan untuk sampah yang medis diangkut ke insinerator untuk dilakukan proses pembakaran. Nah,
Di proses pengangkutan itu mereka dilengkapi dengan APD lengkap ya, ada sarung tangan, masker, apron maupun sepatu, dan dilengkapi dengan dokumen manifest. Itu semacam surat jalan bukti bahwa mereka mengangkut sampah dari ruangan ke insinerator atau ke TPS sampah non medis. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, limbah yang tergolong infeksius langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Dengan suhu 400 hingga 1200 derajat Celcius, setiap jamnya mesin dapat hancurkan sekitar 200 kg limbah. Abu hasilnya disimpan secara khusus untuk selanjutnya distabilkan oleh pihak ketiga agar unsur logam berbentuk partikel yang terkandung dalam abu tidak memaparkan racun perusak lingkungan. Jika sudah stabil, abu dibiarkan tercampur dengan tanah.